Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kedua ini saya akan mereview beberapa materi tentang kehamilan, seputar kehamilan, beberapa saja ya. Yang pertama kita akan mereview bahwa kehamilan itu terdiri dari 3 trimester. Ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Untuk trimester 1 sendiri terdiri dari usia kehamilan 0 sampai 13 minggu. Untuk trimester kedua itu dari 14 sampai 27 minggu. Kemudian yang trimester 3 dari usia kehamilan 28 hingga 40 minggu. Kemudian selanjutnya ada taksiran berat janin. Cara menghitungnya itu ada tinggi fundus uteri dikurang 11 jika sudah masuk PAP atau dikurang 12 jika belum masuk pintu atas panggul. Kemudian dikali 155, kemudian hasilnya sekian gram. Ya, ini hanya mereview sedikit materi tentang kehamilan ya. Kemudian ada beberapa istilah yang ada pada kehamilan. Yang pertama ada jika kepala janin belum masuk PAP, maka biasanya kita menyebutnya dengan konvergen. Dan jika kepala janin sudah masuk PAP, kita sering menyebutnya dengan divergen. Belum masuk konvergen dan sudah masuk itu divergen. Kemudian dalam kehamilan itu ada satu hormon yang meningkat pada saat hamil, namanya HCG. Makanya ketika kita melakukan tes pack, hormon yang meningkat adalah hormon HCG, sehingga hasil pada tes pack tersebut garis 2 ya. HCG itu kepanjangannya hormon chorionic gonadotropin. Kemudian yang kedua ada tanda-tanda pada saat kehamilan. Yang pertama ada tanda gudel. Tanda gudel ini merupakan tanda yang membuat serviks kita atau serviks pada ibu hamil itu menjadi lebih lunak atau serviks melunak. Kemudian ada yang namanya tanda Hegar, ismus melunak dan dapat ditekan ya. Kemudian yang paling banyak ini adalah tanda Chadwick, warna kebiruan pada vagina ketika kita melakukan inspekulo. Kemudian pada saat hamil, ibu hamil diwajibkan melakukan cek laboratorium. Apa saja sih yang dicek pada saat laboratorium? Yang pertama ada HB, kemudian ada protein urin, reduksi, HIV/AIDS, HBsAg, sifilis, dan lain-lain yang dirasa perlu. Kemudian ketika kita melakukan pengecekan HB itu ada beberapa angka yang mana dinyatakan ibu hamil memiliki HB normal, yaitu jika HB-nya di atas 11 gram. Kemudian anemia ringan 10, anemia sedang 7-9, anemia berat kurang dari 7. Jika ibu hamil mengalami anemia berat, maka lakukan rujukan untuk mendapat transfusi darah. Kemudian selanjutnya ada cek protein urin. Kenapa sih harus dicek protein urin pada ibu hamil? Karena jika protein urin pada ibu hamil itu hasilnya positif, baik itu positif 1, 2, 3, dan positif 4, maka ini merupakan indikasi dari preeklamsi. Nah, selain dari protein urin positif ini juga, ibu hamil biasanya akan diiringi dengan kenaikan tensi atau tekanan darah ya. Sudah tekanan darahnya tinggi, kemudian protein urinnya positif. Bisa dikatakan ibu hamil tersebut mengalami preeklamsi. Entah itu nanti akan terjadi preeklamsi ringan ataupun nantinya akan terjadi preeklamsi berat. Kemudian yang kedua ada reduksi urin. Reduksi urin ini untuk mendeteksi gula di dalam urin. Jika ibu hamil mengalami hal tersebut, terdapat gula di dalam urin ibu hamil, maka kemungkinan ibu mengalami diabetes mellitus gestasional, yaitu kenaikan gula atau DM pada saat kehamilan. Yang selanjutnya ada tes HIV dan AIDS. Ada sifilis juga, dan kemudian ada HBsAg. Apa sih fungsinya ibu hamil harus dicek HBsAg? HBsAg ini mengetahui apakah ibu hamil tersebut menderita hepatitis atau tidak. Jika ibunya tersebut menderita hepatitis, maka yang dilakukan seorang bidan
pada saat bayi lahir maka harus diberikan vaksin yang namanya HBIG ya. Kemudian materi selanjutnya ada perkiraan pembesaran uterus. Nah, sudah pasti adik-adik dan teman-teman semuanya tahu bahwa perkiraan pembesaran uterus ini dimulai dari usia kehamilan 12 minggu. 12 minggu, 2 jari di atas simpisis, 16 minggu simpisis, antara simpisis dengan pusat, kemudian 20 minggu 3 jari di bawah pusat, 24 minggu sepusat, 28 minggu 3 jari di atas pusat, 32 minggu antara pusat dengan prosesus sifoidius, 36 minggu 3 jari di bawah prosesus sifoidius, dan 40 minggu 1 jari di bawah prosesus sifoidius. Selain perkiraan pembesaran uterus ini kita lakukan dengan perabaan jari, kita harus melakukan juga pengukuran dengan menggunakan Matlin untuk mengetahui berapa taksiran berat janin. Selanjutnya pada saat kehamilan ini sering sekali ibu hamil, bukan sering ya, ada beberapa ibu hamil yang mengalami HAP atau hemorrhagic antepartum, perdarahan pada saat kehamilan. Kalau misalnya dia HPP itu hemorrhagic postpartum, yaitu perdarahan pada pasca persalinan. Nah, HAP pada usia hamil muda yaitu usia kehamilan kurang dari 20 minggu, ada diantaranya kehamilan ektopik, molahidatidosa, abortus. Nah, untuk kehamilan ektopik sendiri ini atau hamil di luar uterus, ada yang berada di tuba Fallopi dan lain-lain. Nah, tanda-tandanya apa? Ini yang harus kita ketahui sebelum kita menjawab soal-soal pada saat uji kompetensi bidan. Karena beberapa dari tanda-tanda pada kasus uji kompetensi itu kadang-kadang mengecoh kita, oh sepertinya ini abortus, ternyata jawabannya bukan abortus ya. Untuk tanda-tanda dari kehamilan ektopik ini, yang pertama ada perdarahan. Perdarahan ini disertai dengan nyeri abdomen atau nyeri perut yang hebat. Kemudian pada saat dilakukan inspekulo ternyata serviknya tertutup. Nah, sedangkan dan pada saat kita melakukan perabaan pada abdomen, maka ibunya akan merasa kesakitan atau nyeri tekan pada abdomen. Untuk kehamilan ektopik terganggu ini, mungkin itu tanda-tanda yang yang secara garis besarnya terjadi perdarahan dan nyeri pada abdomen ya. Perdarahannya ini ada yang merah segar hingga ada yang kecoklatan dan kehitaman. Kemudian untuk kasus atau diagnosis molahidatidosa atau nama lainnya adalah hamil anggur, perdarahan dengan butir-butir gelembung. Nah, pada saat kita melakukan perabaan, maka tidak teraba adanya janin ya, hanya teraba, oh ini teraba lunak, teraba balotemen, seperti itu saja. Kemudian pada saat kita menekan perut ibu, maka tidak ada nyeri tekan pada abdomen tersebut. Jadi jika ada klien datang, jika ada soal kasus seorang perempuan datang dengan keluhan, ibu mengalami perdarahan sekian, kemudian pada saat kita melakukan palpasi abdomen ternyata tidak teraba bagian janin, hanya teraba lunak atau teraba balotemen, kemudian tidak teraba nyeri tekan pada abdomen. Dari situ kita sudah bisa mendeteksi bahwa oh ini kemungkinan molahidatidosa. Tinggal kita melihat lagi apa soal yang dimaksud, apakah yang dimaksudnya itu diagnosis, apakah yang dimaksudnya itu penata laksanaan. Jadi kita harus mengkaji dulu. Kemudian untuk abortus sendiri, macam-macam abortus ada iminen, insipient, complete, incomplete, habitualis, dan sepsis. Yang sering kita temui pada soal-soal itu adalah abortus iminen, insipient, complete, dan incomplete. Nah, apa sih bedanya dari abortus-abortus tersebut? Perbedaannya yang pertama, abortus iminen adalah abortus yang masih bisa untuk kita pertahankan. Biasanya ketika kita melakukan inspekulo maka serviknya tertutup ya. Sedangkan untuk abortus insipient ini adalah abortus yang sedang berlangsung, dan ketika kita melakukan inspekulo ke dalam vagina maka akan terlihat serviknya terbuka. Kemudian untuk abortus complete
yaitu abortus yang seluruh hasil konsepsinya itu sudah keluar sehingga menyebabkan serviksnya kembali tertutup. Untuk abortus incomplete, konsepsi masih berada dalam uterus. Ada yang beberapa sudah keluar dan ada beberapa yang masih berada di dalam. Jadi serviksnya ketika kita melakukan inspekulo, serviks masih terbuka. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada kasus tentang abortus, kita harus mengetahui dulu apakah serviks tersebut terbuka atau tertutup. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat lagi apakah hasil konsepsi masih tampak di dalam atau sudah tidak ada, ya. Bagaimana dengan jenis perdarahannya? Untuk iminen rata-rata perdarahannya itu tidak sebanyak yang terjadi pada abortus komplit maupun incomplete. Kemudian abortus habitualis yaitu abortus yang berulang, dan sepsis atau septik adalah abortus yang disebabkan karena adanya infeksi pada ibu hamil. Selanjutnya ini ada perdarahan pada kehamilan lanjut. Perdarahan pada kehamilan lanjut ini yang dimaksud adalah perdarahan pada usia lebih dari 20 minggu. Nah, kalau misalnya pada usia kehamilan lebih daripada 20 minggu, jika ada keluhan perdarahan, maka kemungkinan adanya plasenta previa, solusio plasenta. Untuk plasenta previa ini perbedaannya dengan solusio plasenta berada di warna darahnya dan ada tidaknya nyeri tekan. Rata-rata untuk plasenta previa darahnya segar, merah segar, kemudian tidak ada nyeri tekan. Kemudian untuk solusio plasenta ini darahnya ada yang sampai darah hitam, kemudian ada nyeri hebat dan ada kontraksi uterus atau perutnya saat kita lakukan perabaan perutnya akan merasa tegang. Kemudian tidak ada DJJ atau denyut jantung janinnya. Selanjutnya ada kegawat daruratan pada kehamilan. Ada yang preeklamsi ringan, preeklamsi berat, kemudian ada yang eklamsi. Untuk preeklamsi ringan ini hipertensi, ciri-cirinya terdapat hipertensi, protein urinnya positif 1, kemudian adanya odem dan terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu ya. Kemudian untuk preeklamsi berat, tensi atau tekanan darahnya 160/100, protein urin bisa positif 2, 3, dan 4, kemudian terdapat odem pada wajah, pada tangan, atau pada ekstremitas. Kemudian ini juga terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Untuk eklamsi sendiri, ini preeklamsi berat yang disertai dengan kejang. Apabila ibunya sudah mengalami kejang, maka diagnosisnya akan berubah menjadi preeklamsi. Mungkin itu saja untuk review kita pada pada materi kehamilan. Selanjutnya nanti akan saya review tentang persalinan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.